A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini yang kita bahas surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 80 sampai ayat 83. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang dia taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Jadi kalau taat kepada Allah itu harus melalui Rasul. Ada tuntunannya, ada namanya sunah-sunahnya. Jadi tanpa mengikuti cara Rasul ditolak. Makanya ilmu itu harus mengendahului amal. Ilmunya dulu baru amal. Nek amalnya tanpa ilmu itu sesat, tertolak. Jadi ilmu itu harus dari Rasulullah. Kamu mau sholat, mau puasa, ya tuh aku puasa sendiri setiap hari bisa, nggak boleh. Aku nggak nikah karena aku lebih hebat daripada Rasulullah, nggak boleh. Harus nikah. Nikah itu separuh daripada keimanan. Jadi siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Dibalik, siapa yang taat kepada Allah harus mengikuti cara Rasul. Kita berdoa pun harus sholawat Rasul dulu. Karena kita harus berterima kasih kepada Rasulullah. Karena Rasulullah keperjuangannya benar-benar berat. Jadi harus diikuti karena itu adalah Rasulullah. Ditanya sahabat, istrinya ditanya sama teman, siapa sebenarnya Rasulullah? Ya Al-Quran ini. Jadi siapa yang kepengen tahu atau kepengen bisa mengikuti Rasulullah harus mengikuti Al-Quran. Yaitu hadis-hadisnya juga kita pelajari dan kita amalkan. Nek enggak kayak gitu belum dinamakan taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Dan siapa yang dia berpaling, maka tidaklah kamu ya Rasulullah kami utus untuk memelihara mereka. Jadi Rasul itu cuma menyampaikan, mencontohkan, atau mengamalkan. Lek ono yang berpaling itu bukan urusan Rasul. Tidak bisa melihara. Ya terserah orang. Karena kenyataannya orang banyak begini. Yaquluna ta'ah, ya toh. Wong munafik selalu aku ki taat. Aku taat. Nah itu banyak di antara orang muslim itu yang taat. Islam ngomongnya beriman, aku ki taat, aku percaya mbak Allah. Selalu ngomong percaya mbak Allah, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan mengikuti Allah melalui para rasul. Bahkan ada yang kelompok-kelompok tertentu tidak mau mengikuti hadis Rasulullah, cuma mengikuti Al-Quran. Ya Al-Quran ini yang benar, ya toh. Jadi itulah kebanyakan orang dia mengeklaim dia beriman, tetapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Jadi nek mengikuti ya kamu puasa sunnah, ya toh. Kamu itu kan sunnah loh, sunnah itu yang dilakukan Rasulullah itu setiap hari itu memang sunnah-sunnah Rasul. Puasa Senin Kamis, yaumul bid, ya toh. Jadi banyak hal jenenge salat tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, ya toh, Isra. Jadi itu semua dilakukan sunah-sunah iku gak iso nglakoni. Paling diceplik-ceplik tok. Lek wis duha, tahajude ilang. Tahajud juga posone ilang. Lah ngono kok kepengin. Nah, orang yang bisa melakukan banyak hal yang disunahkan Rasul, insya Allah lebih dekat kepada Allah Ta'ala daripada orang yang mengaklaim dirinya atau tapi nggak melakukan apa-apa. Fa'ita barozu min indika bayyata ta'ifatum minhum. Maka apabila mereka telah pergi dari sisimu, ya toh mereka segolongan dari mereka mengambil keputusan di antara mereka, ya toh, selain yang kamu katakan. Jadi wong munafik iku ya toh kita wis petung mbek Rasulullah. Berpaling pasti engko wis gawe trik-trik liya maneh.
Lah iku manusia kenyataannya begitu. Oleh ngomong rapat itu kok yo waduh iya engko ning mburi dua tiktokan mana tibake ngene. Nah itulah manusia kebanyakan dia itu seperti kelakuannya seperti itu, wes diputuskan tapi dia berusaha mencari jalan lain untuk menyerang, yaitu golongan wong munafik. Wallah ya toh. Jadi selalu dia itu apa yang dikatakan dalam pertemuan itu selalu dia nggak cocok tapi nggak diomongkan di situ. Tapi dia di belakang bikin susunan lagi. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Dan Allah mencatat apa-apa yang mereka putuskan. Jadi di malam hari atau ngenek-ngenek ini pertemuan sendiri supaya mengalahkan kebenaran. Nah orang benar itu antara orang ini ngomongnya begini, orang begini ya toh digadokno. Orang iki ngomong dhewe njaluk dipercaya. Iki ngomong dhewe digadokno. Temokno kita nyaksikan endi sing bener endi sing salah. Lho lek bolone kono ya mesti pro kono. Bolone nah nanti kita akan ngambil keputusan endi sing terbaik. Itu yang mana yang diambil keputusan. Walaupun kadang-kadang kita sebagai yang benar itu kalah, tapi kita nggak boleh menyerah. Ya wis lah kalah voting. Kalau ya sudah kita lanjutkan dulu. Selanjutnya nanti kita mengatur lagi strategi. Jadi untuk memberikan kebenaran itu atau mengungkap kebenaran itu nggak semudah yang kita omongkan di atas meja begini. Nanti ya namanya benar sama salah itu mesti selalu bentrok, tetapi kita harus mengadakan perundingan. Dan mereka iki waktu Allah ngajari kita wong munafik iku mesti ngenekno keputusan dia maneh. Nah kene yo harus menyiapkan, kita berunding lagi nanti. Ya toh? Jadi kalau negara misalnya ada keputusan begitu, dicoba dulu Mbak pemerintah. Lek ditok ning kon masyarakat menolak, ya nanti dipetung lagi. Jadi enggak langsung bener karo ngomong, "Oh, iki sing bener." Enggak boleh kayak gitu. Antara yang benar dan yang enggak benar kita ketemu dalam satu meja. Ya toh? Nanti iki dikasih tahu Mbak Allah. Dhek lo nanti gawe trik maneh. Nah, maksudnya Allah kene ya gawe trik. Ya toh walaupun kalah enggak perlu bertengkar, tetapi kita bikin trik lagi, petung-petung lagi, satu saat kita ngomong lagi. Begitu juga Rasulullah menyampaikan, dhek gawe trik, ya toh. Makane nek wis kaya gitu, dhek gawe keputusan, wa'arid. Nek wis dhek gawe keputusan wis jarno awake dhewe kalah, berpalinglah dari mereka. Awake dhewe berdoa, ya Allah, tibake trike kok kalah aku. Secara quorum awake dhewe kalah, secara ini aklamasi kalah. Bagaimana ya Allah? Ya itu yang terbaik. Kita mau perbaiki diri lagi gitu. Tapi kita punya wis jarno wis kono sing elek, jarno wis elek. Enggak boleh seperti itu. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi benar itu tidak akan pernah tertukar dengan yang salah. Suatu saat kita sabar pasti ditunjukkan kebenaran itu. Walaupun sekarang kita kalah. Jadi nggak boleh gampang menyerah. Ya toh? Kita itu harus terus karena kita itu menghadapi orang munafik. Ngomongnya selalu demi Allah, demi Rasulullah, demi anggota, demi warga. Wes ngono terus. Kita nggak usah kayak gitu. Ya wes kita nek memang benar, ya kita benar, kita hitung benar. Dan lek wis kita kalah, kita harus tawakal kepada Allah dan yakin bahwa Allah melindungi kita. Dia walaupun menang secara aklamasi atau dia takut sama kita. Nek kita menyerah jarno ae, ya dhek tambah glodro. Nah, awake dhewe juga termasuk diadab di situ sama Allah taala. Kowe kok gampang menyerah, kok jarno. Ya toh, wah aku dulu sudah kalah. Ya kalah ya menyerah karo wong munafik. Ojo kok takno gitu loh maksudnya. Ya toh. Jadi kita itu afalatat yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah tidak mereka memperhatikan Al-Qur'an? Ya toh. Apa gak melihat Al-Qur'an? Jadi kita itu berhadapan dengan orang munafik. Nek kita mengalah berarti kita termasuk apa kowe gak memperhatikan Al-Qur'an bahwa mereka itu seperti itu, kita harus seperti ini. Itu dikabari sama Allah. Jadi maksudnya ini ada keburukan. Oh iya pancen wis nang Al-Qur'an ono. Loh kita harus melawan keburukan itu, ojo dibiarkan.
Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan jikalau ya di alam Al-Qur'an itu ya toh, dan jikalau dia Al-Qur'an itu di sisi bukan dari Allah, bukan dari sisinya Allah. Al-Qur'an ini bukan dari sisinya Allah. Sungguh mereka akan mendapati di dalamnya pertentangan yang banyak. Ya toh, Al-Qur'an ini enggak bertentangan. Ya toh. Al-Qur'an ini cara pandangnya Allah. Allah itu menghidupi semua. Lah kita cara pandang kita manusia, ya sing menang iku sing bener, sing akeh iku sing bener. Lah, misalnya kita cara pandangnya Allah. Allah itu bijaksana. Orang yang jodol payung berdoa, ya Allah, berilah hujan supaya payungku laris. Loh, ya toh. Lain dengan doanya orang jualan es. Ya Allah, berikan panas terik supaya orang itu haus dan esku laris. Ya toh. Lah pandang yang seperti itu banyak manusia tidak tahu bahwa ya paling benar doaku, ya toh, paling benar doaku. Lah Allah membagi bijaksana, ya dikasih hujan ya dikasih panas, tapi manusia ngengkel. Wah, aku ini yang paling benar, namanya juga berusaha. Makanya itulah Al-Qur'an. Hukumnya itu bertentangan tetapi sebenarnya tidak bertentangan. Wah, buktinya ada orang munafik, buktinya ada orang ya itu ditunjukkan sama Allah. Memang di antara kita banyak yang munafik mengikuti hawa nafsunya. Nah, itulah kita itu supaya kita tidak menghukumi bahwa Allah itu pilih kasih, Allah enggak maha mendengar. Allah maha mendengar, mendengarkan semua. Alhamdulillah doaku diterima. Semua doa kita diterima sama Allah. Cuma kapan mengabulkannya itu terserah Allah. Jadi jangan maunya kita. Jadi cara pandang itu juga harus cara pandang Allah. Walaupun dia orang munafik, pikirannya pasti dia ya benernya begitu untuk golongannya. Kita orang yang taat, ya golongan kita begini. Nah, ini menurut Allah, tapi nggak usah diklaim-klaim. Ayo kita tarung, ya, karena di situ ada ibtala. Kita itu diuji dengan orang munafik dan orang munafik diuji dengan kita. Tujuannya apa? Siapa yang lebih taat kepada Allah sampai akhir hayatnya itu baru. Enggak dibiarkan kita itu, wong taat enggak diuji. Ya, lebih berat sama aja. Orang taat, orang ra taat itu ujiannya sama. Ya toh. Jadi tergantung kita menyebut kok orang munafik kok enak-enak ya enggak. Kita juga ada banyak yang kaya. Kita aja yang menghukumi begitu, tapi Allah itu memang maha adil. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih. Dan apabila datang kepada mereka perkara keamanan atau ketakutan, mereka menyiarkan dengannya. Jadi untuk mengacau kita itu hok-hok itu mau. Ada beras ngene gini, lombok cabai lagi mahal. Di tengah memang mahal itu harus tahu. Kenapa mahal? Karena produksi cabai di sana lagi tertutup, misalnya longsor. Nah, itu membuat mahal. Itu yang harus disiarkan. Karena enggak begitu. Gara-gara pemerintah tidak bisa begini. Itu hoax. Gitu ini kena adab gara-gara ada pemimpinan pemimpin ulama besar di penjara. Wah, kayak gitu-gitu hoax namanya. Jadi itu berupa, dan itu kebanyakan orang itu banyak menyiarkan hoax seperti itu biar kita takut supaya gini dan dia semakin mau mabing. Nah, itu golongan bawah gampang montang-manting. Ya toh, ada berita gini, wes PKI lang gini, PKI lo sudah enggak ada di kita. Itu keyakinan kita. Pasti dibunuh semua lah ada PKI, tetapi dimunculkan lagi supaya kacau, supaya negara nggak aman, ya toh. Walau radduhu, dan jikalau mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka,
tentu mereka mengetahui orang-orang yang menyelidikinya di antara mereka. Ya toh, sebenarnya apapun itu percaya kepada pemerintah. Ya toh, lek dulu dikembalikan kepada Rasul. Ya Rasulullah begini-begini. Lek pemerintah sudah bicara seperti itu, ya kita harus percaya. Ya toh, pemerintah misalnya ada kayak gini pandemi. Ini ada, memang benar-benar ada COVID-19. Banyak yang, tapi orang kok banyak disiarkan ini cuman trik-triknya pemerintah loh ya. Oh, pemerintah mengeluarkan uang banyak, tapi ada hoax-hoax yang hoax-hoax yang menyebutkan ini adalah trik-trik pemerintah. Ya, supaya menghabiskan uang rakyat, supaya nggak dituntut, loh, supaya bisa hutang loh, itulah aneh. Jadi pemerintah ngomong supaya diselidiki benar enggak COVID-19 itu ada, benar enggak, dan kita harus percaya pemerintah harus melibatkan masyarakat. Kecuali pemerintah nggak melibatkan pakar-pakar, pemerintah mengeluarkan pendapatnya sendiri, pokoknya begini, itu pemerintah bisa, pemerintah ini tidak benar. Tetapi kalau melibatkan masyarakat, semua boleh merasakan, semua boleh memberi masukan, itu adalah pemerintah yang betul. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu la lattaba'tu musyaitona illa qalila. Dan jikalau tidak karena karunia dan kasih sayangnya Allah, sungguh ya toh kalian, ya kita semua itu ya toh mengikuti setan, kecuali sedikit dan nggak ada kemampuan. Semua dijelaskan nggak paham kayak kemarin ya toh, dijelaskan pemerintah nggak paham, kita sing jelaskan nggak iso, karena banyak wong munafik itu nggak paham. Diomong-omong bahwa iki bener, iki begini gak paham. Dan lek umpama gak karena karunia Allah, kita iki perang terus. Ya toh, makanya ada negara sing perang terus. Karena gak ada rahmat dan kasih sayangnya Allah. Nah, kita yang bener ini juga berjuang, tapi perjuangan jadi berat. Ya toh, kalau terlalu banyak orang munafik, makanya kita harus belajar, kita harus mengikuti, harus mengamalkan, harus beribadah, harus taat. Itu tujuannya apa? Supaya Allah kasih rahmat dan kasih sayang kita. Fadola karunia. Lek enggak, kita juga kayak gitu. Negara-negara lain banyak. Di Indonesia ini loh, karena kasih sayangnya Allah Ta'ala, gak apa-apa ada orang munafik begini begitu, tetapi kita jangan menjadi golongan munafik, karena kebanyakan yang munafik karena kita kacau. Jadi saya rasa walaupun itu muslim non muslim, kita masih rukun akur, walaupun kelihatannya NKRI, walaupun itu Pancasila, sebenarnya yang mempunyai gagasan seperti itu adalah para pendiri negeri ini yang kebanyakan adalah muslim, para kiai-kiai. Jadi jangan dihilangkan cerita seperti itu seolah-olah kita itu kok malah meninggalkan Islam. Tidak. Islam itu caranya harus lebih bagus, rahmatan lil alamin, semua suku, semua agama ditampung di Indonesia ini. Jadi kita sebagai orang Islam harus memperkuat keislaman kita, harus taat, waati Allah waati ar-Rasul. Jadi taat kepada Allah, kepada Rasul. Di sini mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Jadi mengikuti Rasul sama dengan taat kepada Allah. Jadi itu yang bisa kita simpulkan, bahwa benar-benar orang munafik ini dicatat banyak di dalam surat An-Nisa. Karena sebenarnya musuh kita adalah, yang paling dekat adalah orang munafik. Itu bahaya. Karena apa? Nek orang non muslim jelas, biasanya munafik gak munafik gue ikut ya toh. Tapi kalau orang munafik ini waspada karo itu ada istilah dalam lipatan, menggunting dalam lipatan ya. Itu jadi kita takut ya, lipatan digunting dewe. Jadi itu ada di dalam diri kita sendiri, maksudnya umat Islam ini. Naudzubillah min dzalik, kita semoga dijauhkan dari Allah menjadi orang yang mempunyai sifat munafik, karena munafik itu dakhalan nar, masuk ke dalam neraka.
golongan orang kafir, golongan orang munafik, orang fasik, semuanya masuk neraka. Dan naudzubillah min dzalik, kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dari ayat-ayat ini. Semoga kita bisa mengamalkan dan tentunya semoga menjawa keberkahan dalam keluarga kita, saudara kita, sesama muslim muslimat seluruh dunia, damai sejahtera, dalam keadaan sehat, jauh dari wabah corona, dan kalaupun meninggal karena corona dicatat Allah sebagai mati syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.